Orang bisa nurut atau anak kita bisa nurut karena dia berkenan untuk ngikutin ide kita, Yes. gitu. Nah, perkenanan ini kita ngomongin hati, teman-teman. Nggak bisa, kita nggak punya value apapun yang layak diturutin, mau anaknya nurut, gitu. Benar, benar, benar. Rasanya nggak semuanya nggak nurut, saya yakin. Karena ada pasti sebagai orang tua, value-value diri kita yang diturutin sama anak dan dia kagumi, gitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil tuh kadang-kadang. Oke, teman-teman, sekarang kita menjawab pertanyaan yang masuk dari media sosial di Kedamaian ID. Yes, Yes. langsung aja bareng sama Mas Teguh ini karena mewakili diri sendiri dan orang Diri lain sendiri. ya. Benar. Pertanyaan-pertanyaan cukup menarik. Oke, Yes, langsung yes, Mas yes. Teguh. Oke, ini banyak banget nih Mas Padi yang nanya kemari ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik yang langsung ke-trigger sama saya. Dan apakah mungkin Mas Padi atau kita bisa menjawabnya? Nggak tahu ya. Pertanyaan ini Mas Padi ya. Mas, kenapa anak zaman sekarang sulit sekali menuruti nasihat orang tua ini, Mas? Hah? Nah, itu dia. Oke. Di rumah bisa jawab nggak? Aduh, yang ini susah jawabnya. Susah jawabnya ya. Anak saya nurut soalnya. Itu dia. Anak saya lumayan nurut gitu. Oke. Oke, ini kalau dari sudut pandang masyarakat secara umum ya, teman-teman ya. Sebetulnya bukan hanya anak sih, Mas Teguh. Kalau kita ngomongin tentang Yes. cara kita mengambil hati orang lain yang berhasil, pasti nurut sebetulnya. Karena nurut ini kan bukan tentang siap menjadi pesuruh, bukan. Iya. Tetapi lebih ke bagaimana kita bisa menangin hatinya dan dia berkenan untuk setuju sama ide kita. Kan Yes, gitu sama dong. keputusan kita, betul. Sama keputusan betul. kita. Jadi sebetulnya teman-teman, sebagai orang tua atau sebagai pasangan, mungkin ada ngeluhnya sama pasangan misalnya, atau sebagai leader mungkin, Bener. misalnya ada sebagai seorang manajer atau pimpinan di sebuah perusahaan, atau even sebagai seorang startup business owner misalnya. Dan pertanyaannya mungkin jawabannya akan sama ya. Sama, betul, Gimana iya. caranya kok dia kenapa nggak nurut ya gitu ya. Nah, teman-teman, ini bukan tentang zaman dulu atau sekarang sebetulnya. Dari dulu sama gitu ya. Mungkin jumlah anak yang tidak nurut sama orang tua Iya. 30 tahun yang lalu sama hari ini sama menurut saya. betul, Bedanya betul. mungkin sekarang Ke-publish lebih gitu. banyak info aja. Yes, Wah, anak yes. banyak yang nggak nurut gitu Iya, kan. Wah, ternyata bener, bener iya, aku juga, bener, anakku iya. juga. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kesannya kok anak zaman sekarang nggak nurut. Nggak juga. Bener, Anak zaman dulu juga gitu ya. Anda kan anak zaman dulu nih ya kan. Coba di cross check ya kan. Jangan-jangan dulu Anda tidak nurut ya. Oke. Jadi gini, kita bahas ilmu buminya dulu nih ya, nanti Yes. baru ilmu langit habis ini ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang ilmu buminya dulu nih, yang namanya kepemimpinan itu nggak bisa dipaksakan di level terendah. Iya, Level terendah dari kepemimpinan adalah jabatan, Mas Teguh. betul. Jadi ketika memang happen to be anakmu adalah anak yang tidak penurut, itu mungkin dia selama ini kalaupun ada poin-poin yang nurut karena terpaksa. Kebetulan dia anakmu kan Yes, gitu. yes, Jadi yes. kayak jabatan ya, karena Jabatan. dia orang tua ya udah dengerin deh gitu. Atau karena dia atasan ya udah dengerin deh gitu. Jadi kan terpaksa gitu ya karena jabatan. Betul. Nah, ini kan hukum kepemimpinan yang sederhana sebetulnya. Nah, ketika kita naik level, teman-teman, naik level itu minimal jangan yang paling bawah ini, yang nomor ini deh gitu. Yang nomor Kita- 2. Orang bisa nurut atau anak kita bisa nurut karena dia berkenan untuk ngikutin ide kita. Yes. Gitu. Nah, perkenanan ini kita ngomongin hati, teman-teman. Nggak bisa, kita nggak punya value apapun yang layak diturutin, mau anaknya nurut. Gitu. Benar. Rasanya nggak semuanya nggak nurut, saya yakin. Karena ada pasti sebagai orang tua, value-value diri kita yang diturutin sama anak dan dia kagumi. Gitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil tuh kadang-kadang favorite human-nya tuh orang tuanya dia Yes, loh. bener, Kan bener, gitu ya. bener, Aku bener, pengen bener. jadi papa, aku pengen Bener, jadi mama, kan bener, gitu ya. bener. Kalau gede pengen jadi apa? Jadi mama. Wah, jadi papa, kan gitu. Iya. Tapi seiring berjalan waktu, dia mulai ngerti nilai-nilai moral gitu kan. Ih, ternyata ada beberapa hal di papa yang nggak bener gitu. Terus gimana mau diturutin kan jadinya Iya. gitu. Nah, ternyata mamahnya nggak layak diturutin nih. Nah, dia mulai punya ide-ide sendiri di mana dia mulai mempertanyakan gitu. Nah,
Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Menurut saya sih selama kita masih terus selalu memiliki value diri yang tadi ya, benar betul. gitu ya untuk yang kita bahas tentang perkenanan tadi, harusnya selalu nurut. Kecuali memang definisi nurut ini salah nih ya. Ada juga mungkin definisi nurut yang menurut saya salah. Ini kita ngomongin parenting sedikit teman-teman ya. Definisi nurutnya tuh kan nggak mesti anak harus ikut kita benar atau salah. Yes. Kita juga nggak mau gitu. Iya. Kita mau dia punya kompas moral kan. Dia Betul. tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang kita salah ya jangan diikutin. Kan kita Betul. pasti kalau orang tua yang bijak maunya begitu dong. Nah, ketika itu disadari, pasti ada action-action dari orang tua yang bisa naik nih dari bukan sekedar sebagai jabatan karena Iya. kamu anakku kamu harus dengar, Iya, betul. berubah menjadi ambil hatinya dong. Betul. Perkenanan gitu. Nah baru nanti bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi. Dia akan selalu nurut sama kita ketika dia ngerti inti diri kita, core value kita, tujuan kita, identitas diri kita. Kalau kita sering bahas di Kedamaian ID nih, gitu. Kalau kita punya tujuan yang sangat baik, kita orang memang dasarnya baik gitu ya, kita bermanfaat buat banyak orang, secepatnya anak kita akan mulai menyadari itu dan value-value itu akan mulai menular, keinstal secara perlahan tapi pasti ke bawah sadar anak kalau dia akan jadi punya catatan pribadi bahwa kita adalah figur yang dipandang punya otoritas terhadap bawah sadar dia. Sehingga kalau beda pendapat kemungkinan besar papa yang benar. Nah, gitu. Jadi ini udah level yang lebih tinggi lagi nih. Gitu. Nah, tapi ada area yang kedua, ilmu langit yang tadi kita bilang. Kalau kita ngomongin tentang nurut ya secara energi sebetulnya kita tuh bisa mempengaruhi orang lain dan bikin dia nurut, gitu. Jadi pernah nggak Mas Teguh dalam kondisi tertentu di situasi yang berbeda ada orang yang baru ngobrol dikit atau belum banyak ngobrol, kayaknya nih orang baik sakti nih, baik bagus nih. ini gitu ya. Kayaknya kalau dia bersikeras ingin mewujudkan sesuatu, pasti hal itu hal baik. Dan kemungkinan besar aku akan setuju. Kalau ada keputusan dari dia, kayaknya keputusannya betul. Kayaknya gitu oke lah, kita turutin aja. Betul. Kemungkinan besar dia bener, kan gitu ya. Tapi kan ada juga yang memang, nggak bener ini. Mau dia paksa juga kayaknya aku nggak mau, kan gitu ya. Nah kan itu kan beda. Nah yang membedakan itu bukan anaknya yang salah loh. Bukan kita aja sebagai objek yang salah. Tapi orangnya yang pantas diturutin apa enggak. Nah di sini teman-teman perlu membangun dengan sengaja energi diri Anda. Medan energi dalam diri kita ini perlu dengan sengaja dibangun melalui meditasi, melalui melepas mental block. Ketika semakin bersih jiwanya, kita udah kembali menjadi diri sendiri yang utuh, yang bersih. Nggak usah diminta pasti nurut. Nurutnya juga bukan terpaksa, memang sayang, memang setuju, memang baik, memang percaya. Setuju dengan keputusannya kan gitu ya, benar-benar. Gitu. Jadi energinya juga terjadi pertukaran energi walaupun belum ngobrol teman-teman. Nah ini yang kita perlu bangun dengan sengaja dalam diri kita. Jadi ya mungkin jawaban panjangnya itu ya, kenapa kok anak zaman sekarang nggak terlalu nurut, ya orang tuanya mungkin banyak yang memang tidak layak diturutin yang pertama. Yang kedua memang mungkin juga di kondisi, nah ini jawaban yang berbeda lagi. Di fase tertentu anak kita memang dalam kondisi mencari jati diri. Iya. Gitu. Mungkin waktu kecil dari 0 sampai sekitaran 8 tahun dia belum sempurna membentuk filter mental sehingga mudah disampaikan ide-ide bagus. Gitu. Begitu udah mulai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia mulai punya filter mental yang terbentuk. Dia mulai berpikir dengan logika. Sampai dengan umur 12 sampai 15 tahun anak kita SMP, wah itu dia lagi pencarian jati diri tuh. Mulai nyobain kalau dilarang itu punishment-nya apa ya kalau salah.
Kalau bener dapat reward apa enggak ya, Iya, itu iya, dia iya. mulai mencari tuh. Nah, itu bukannya nggak nurut, itu sedang mencari jati diri. Tugas kita sebagai orang tua mendampingi bahwa oh ya nak itu salah, Mhm, oh mhm. ya nak itu benar. Disertai dengan kalau misalnya bagus kasih reward, Support kalau gitu enggak ya. kasih punishment Mhm. supaya tidak Mhm, pelin-pelan mhm. gitu. Fasilitasi, supporting ya Ya gitu ya, betul, betul. difasilitasin gitu. Betul, betul, Kalau betul. emang bagus ya dikasih pujian, kasih Mhm, hadiah, kasih pelayanan, kasih bahasa kasih yang pas buat anak. mhm, mhm, mhm. Nah itu juga bisa sekaligus menjawab karena ini kan pertanyaannya nggak ada usianya ya, anaknya Betul. umur berapa nih kan Iya, iya, gitu. iya, iya. Kalau anaknya udah umur 15 tahun, 18 tahun ke Iya, atas, betul dia juga. sudah sempurna filter mentalnya, itu udah nggak bisa lagi kita ngomongin ranah nurut nggak nurut. Mhm. Karena filter mental manusia di usia 15 tahun ke atas itu sudah sempurna terbentuk. Mhm, Sehingga mhm. ekspektasi Anda yang salah kalau berharap anak Anda 100% nurut. Nurut, oke. Karena mereka bukan lagi anak-anak. Yes, Mereka yes, yes, udah yes. 17 plus kan gitu ya. Iya, 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 Udah iya. dewasa, sudah di ranah diskusi, bukan perintah. Gitu. Berarti kalau misalnya memang mau bentuk anak ini, ya itu tadi ya dari dari umur ya mungkin di bawah 5 tahun tadi ya, Oh ya, mulai masukin gitu tuh ya kan? aturan Heeh. main dalam hati dia yang benar, yang Yang benar, bagus, yang yang memang benar-benar baik. kita pingin anak kita seperti itu kan gitu ya, Ya, betul, betul. betul. Contoh kasus ada teman kita juga mungkin ya Mas Fadli ya, itu ada anaknya itu sangat-sangat fans banget sama orang tuanya, sampai dia ditanyain cita-citanya apa, saya akan menjadi mubalik kan gitu, sampai dia padahal masih SMP kan gitu. Pertama dari SMP, kemudian sekarang udah SMA gitu ya, tetap cita-citanya sampai sekarang nggak goyah gitu. Ingin menjadi ustadz ya gitu katanya ya kan. Pengen jadi ustadz seperti Bener. papanya. Bapaknya gitu ya Oke. kan. Oke Mas Fadli. Ini mudah-mudahan ini bisa menjawab ya teman-teman kedamaian.id ya. Jadi Sip. memang dibentuk dari energi positif dari orang tuanya Yes, gitu ya. energi positif dari orang tuanya itu yang paling powerful itu. Selain apapun tindakan kita. Betul, betul. Oke, Mas Fadli, ini ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman juga ya. Pertanyaannya adalah gimana cara sederhana meningkatkan vibrasi gembira dalam kehidupan sehari-hari ini Mas Fadli ini. Oke. Gitu. Mungkin Nah, ada mungkin teman-teman yang gembiranya mut-mutan ya. Mut-mutan itu seperti apa sih? Karena susah dikontrol ya. di jam 12 ini udah mulai nih, harus perlu minum obat ini. Minum obat ketawa nih gitu. Obat ketawa. Iya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan level 2 nih ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mengerti kalau gembira itu penting berarti kan yes, ya. benar. Cuman nggak tahu caranya yang otomatis atau cara yang mudahnya gimana, cara yang simpelnya gimana gitu kan. Jadi gembira itu betul membawa rezeki. Gembira itu narik energi positif. Gembira itu bikin duit yang masuk ke kita juga happy money. Happy money, yes. Dan kita spendnya juga dengan happy money. Betul. Gitu. Nah, tinggal caranya nih. Nah, caranya ada banyak teman-teman tekniknya untuk mempertahankan perasaan happy ya. Apalagi bisa unconditionally happy. Jadi kayak teman-teman itu perlu di kondisi di mana apapun kondisinya happy. Gitu. Betul. Kayak saya tuh kayaknya happy doang ya emang hidupnya. Kalau nggak happy banget gitu. Kayaknya nggak ada yang apa ya, agak susah bikin saya kesel gitu ya. Karena udah nggak terlalu terikat sama rasanya kalau saya secara personal gitu. Sehingga frekuensinya nggak selalu mungkin ya, sebagian besar waktu saya dalam kondisi yang happy, gembira, gitu. yang happy betul. gitu. Nah, tapi mungkin yang perlu saya ceritain adalah apa yang saya lakukan sehingga saya bisa seperti itu. Nah, mungkin kalau nanyanya bertahun-tahun yang lalu saya nggak bisa jawab. Tapi aslinya saya dari dulu gitu Mas Teguh. Gitu ya. Iya. Kita kan kalau ketemu kan ya ketawa kan gitu ya. Happy aja. Ada duit nggak ada duit ketawa kan gitu. Yang penting ketemu udah ketawa. Gitu kan. Nah, setelah saya pelajarin teman-teman dan saya dalamin lagi ini gitu ya. Bertahun-tahun yang lalu. Saya paham kalau ternyata memang ada beberapa hal yang secara tepat saya lakukan mungkin tanpa sengaja. Jadi saya itu sangat mudah mengingat kejadian yang membahagiakan. Oke. Dan sangat sulit mengingat kejadian yang menyakitkan atau ya. merasa tertekan atau tersinggung atau marah gitu. Terzolimi. Saya tuh lupa gitu. Terzolimi. Saya bisa lupa tuh kalau udah nggak ketemu orangnya, ketemu lagi kayak baik-baik aja. Oh kenal kok. Gitu. Kalau Mas Fadli ini jangankan itu teman-teman ya. Saya pinjam duit ke Mas Fadli, dia nggak tahu. Tahu dia bayar, bro bayar utang. Kapan minjemnya kan? Bisa gitu ya. Syukur lu minjemnya ke gua tapi. Aduh, ini kalau istri saya nonton dia langsung nanya nih. Oke, siap aja coba gitu. Aduh.
Oke, jadi Oke. happy all the time teman-teman. Iya. Nah, ternyata ada beberapa cara yang pernah saya lakukan Mas Teguh itu specifically saya lakuin specific meditation untuk happy Oke. gitu. Jadi mungkin belasan tahun yang lalu ketika saya baru belajar Mhm, tentang mhm, teknologi pikiran ya, mhm, tentang hipnoterapi gitu ya, ngambil sertifikasi segala macem. Di situ kan ada banyak fase-fase di mana saya juga membangun diri, bukan mhm, cuman belajar untuk ngajar, tapi sebagian besar ilmunya, mungkin seluruhnya bahkan saya udah praktekin mhm, dan merubah hidup saya secara nyata. betul. Nah, meditasi-meditasi yang dilakukan itu ternyata cuman memasang trigger atau pemicu rasa bahagia Oke, gitu. oke. Dan caranya banyak, banyak guru, banyak mentor, banyak trainer atau instruktur yang saya pelajarin gitu ya di berbagai seminar, mungkin mengajarkan teknik yang berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, supaya kita bisa happy all the time, supaya happy Oke. unconditionally. Nah, Wah, happy-nya gitu. paten gitu ya, Mas, ya? Happy-nya Gitu, betul. paten, permanen gitu Permanen, ya. betul, betul. Bukan Jadi mut-mutan lagi, bukan yes. mut-mutan lagi, dan memang secara manusiawi kita nggak bisa membiarkan ini dengan sengaja mengalir ya, nanti Mhm, juga mhm, bahagia dengan sendirinya, nggak bisa. Teman-teman perlu dengan sengaja melakukannya. mhm, mhm. Jadi, cara paling sederhana nih ya teman-teman, Anda tinggal tutup mata, buang nafas, tarik nafas dengan normal, sadari keberadaan Anda. Ketika Anda sadar udah mulai rileks, teman-teman bayangin perasaan paling happy yang teman-teman pernah ingat itu kapan? Pasti ada. Pasti ada momen di hidup kita, di mana teman-teman sangat bangga sama diri Anda. Mhm. Orang banyak banget memuji Anda, teman-teman dalam kondisi yang punya kasih sayang penuh banget dalam hatinya, happy banget, seneng banget gitu ya. Senangnya tuh kayak bayangin mungkin kalau teman-teman udah punya anak, ngelihat anaknya tidur, ngelihat anaknya main, ngelihat anaknya ketawa tuh, Yes. happy banget. Kalau teman-teman belum punya anak mungkin lagi pacaran nih, lagi Mhm. seneng ngelihat pacar nih, aduh ketemu dia seneng gitu kan, wah waktu tuh kayak cepet banget kan gitu ya. Nah, Iya. atau sesuatu yang mungkin teman-teman bisa kenang, teman-teman pernah jadi juara apa gitu yang Yes. bikin bangga banget, pencapaian hidup apa yang bikin, wah orang tua gue bangga banget ngeliat gue di sini, berdiri saat ini, wih keren banget. Betul, Nah, betul. feel itu teman-teman rasain sepenuhnya ketika teman-teman sedang bermeditasi dan penuhin hati kita dengan itu. Kali lipat dua, Mhm, mhm. kali lipat dua lagi, kali lipat dua lagi. Jadi udah Happy-nya pangkat dikali duanya banyak kali-kali ya tuh. gitu ya, betul. Dikali lipatin lagi sampai teman-teman udah kayak senyum-senyum sendiri, nggak bisa lagi ngebayangin yang susah, lagi happy banget nih sekarang. Nah, ingat perasaan itu, habis itu teman-teman pasang pemicu, gitu. Ketika teman-teman dalam kondisi yang Low sulit, gitu, dalam heeh. kondisi yang low, teman-teman langsung bisa kembali ke keadaan itu ketika pemicunya dilakukan. Nah, pemicunya macam-macam tuh, ada yang ngajarin tutup mata, tarik, buang nafas, langsung happy. Ada yang pakai, kalau di Kedamaian ID di Mhm. salah satu workshop kita saya ajarin tuh, teman-teman menggunakan telunjuk dan jempol dibikin lingkaran seperti ini. Habis Oke. itu teman-teman tutup mata, tarik nafas yang dalam, lepasin lagi, teman-teman akan langsung ngerasain perasaan yang happy, tenang, damai gitu, rileks gitu. Happy yang dikumpulin tadi itu ya, Ya, perasaannya maju dikumpulin lagi. tadi, dipicu dengan cara tadi seperti itu, tapi Oke. ditanam dengan sengaja. Dan setelah itu dilatih sesering mungkin. Oke. Jadi dilatih, perlu nggak perlu dilatih, Mhm, supaya mhm. kita terlatih Betul, gitu. betul. Ketika dibutuhkan dia bekerja, jangan ketika dibutuhkan, "Aduh mana nih, kok nggak happy?" Nah, jangan sampai Iya, kayak iya, gitu iya, kan. iya. Jadi Oke, oke, oke. disengajain gitu teman-teman. Teman-teman, latih pagi hari nih bangun gitu ya, jangan langsung bangun, jangan langsung pegang handphone gitu, jangan langsung Mhm, aktivitas, mhm. duduk tenang dulu, picu tadi rasa bahagia. Wah, happy banget. Sehingga start the day dengan cara yang sangat membahagiakan, Oke, kalau untuk, gitu. happy tersebut kan yang sudah pernah dilakukan. Bagaimana dengan happy yang kalau misalnya kita hubungin dengan manifestasi gitu kan, itu kan happy yang dari masa depan gitu Mas Fadil. Nah itu bisa juga gitu? Bisa Bisa juga, juga nggak ya? apa-apa. Oke. Bisa hal-hal yang belum pernah teman-teman bayangin. Mhm. Di salah satu workshop kita di Kedamaian ID kan ada teknik yang kita sebut sebagai tempat kedamaian. Mhm. Tempat kedamaian itu bahkan boleh tempat yang belum pernah kita kunjungin loh. Mhm, Tapi yang mhm. menurut kita kalau kita ada di sana pasti damai dan tenang banget. Boleh. Bahkan bisa jadi tempat itu nggak eksis di bumi Iya. gitu. Tapi kok pemandangannya bagus, indah, menenangkan, nyaman. Di dalam kondisi itu tuh, wah, damai banget. Nah, itu Oke, oke. kita sebut tempat kedamaian. Kedamaian, oke. Kebahagiaan pun sama. Mungkin pernah dialami, mungkin juga nih ketika dalam kondisi saya mencapai impian yang ini, bahagianya kerasa sekarang. Nah, pakai rasa itu boleh. Nggak apa-apa, Oke, oke, nggak oke, oke, apa-apa. oke, oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk yang trigger ya, untuk trigger untuk mengembalikan itu pakai alat bisa dengan ini gitu Ya, ya. bisa dengan seperti Oke, ini, gitu ya. bisa juga Kalau ini jadi kalau
jentik siapa? Thanos. Itu bisa juga. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sepakat sama bawah sadarnya Oke, itu betul. adalah sebuah pemicu saya happy. Tapi Yes, memang perlu dibuat gitu ya. semudah mungkin ya, Iya, iya, jangan iya. dibikin susah gitu. Misalnya untuk saya bahagia, saya harus loncat 3 kali. Aduh, kalau lagi di dalam kendaraan susah, Iya, kan gitu. mungkin lagi duduk. Gimana loncatnya Oke, kan oke. kalau lagi di mobil gitu Iya, kan, iya, atau di iya, iya. motor loncat repot nanti kan. Oke, oke, oke. Dibikin di semua keadaan bisa Betul, betul, gitu. betul. Oke, teman-teman ya, buat teman-teman kedamaian.id, jadi silahkan tulis di kolom komentar ya sebagai bahan eksekusi ya, Oke, praktikum langsung nih. Tulis happy boleh. apa yang pernah teman-teman lakukan, happy apa yang pernah teman-teman dapetin, atau happy yang seperti apa yang akan teman-teman impikan di masa depan gitu ya. Tulis di Boleh. kolom komentar ya.